Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai paper gangguan komunikasi pada anak. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama saya Nabila Tiara Anggur Siponto dengan NPM 151200157. Yang kedua, Mela Aprilia Andini dengan NPM 151200177. Yang ketiga, Darisma Puspitasari dengan NPM 151200220. Dan yang terakhir ada Arifanti Wardani dengan NPM 151200253. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi adalah gangguan yang meliputi gangguan bicara, gangguan bahasa, gangguan mendengar. Gangguan komunikasi dan gangguan kognitif merupakan bagian dari gangguan perkembangan anak, terjadi pada sekitar 8% menurut Schaffner dan kawan-kawan. Menurut data dari Klinik Tumbuh Kembang Anak dari Rumah Sakit Dr. Karyadi 2007, selama tahun 2007 di Poliklinik Tumbuh Kembang Anak didapatkan 22,9% dari 436 kunjungan baru datang dengan keluhan terlambat bicara, dan 2,98% diantaranya didapatkan gangguan perkembangan bahasa. Oleh sebab itu, bila gangguan bicara dan bahasa tidak diterapi dengan tepat, akan terjadi gangguan kemampuan membaca, kemampuan verbal, perilaku, penyesuaian psikososial, dan kemampuan akademis yang buruk. Menurut Lem dan kawan-kawan 1999, anak yang mengalami kelainan bahasa pada prasekolah 40% hingga 60% akan mengalami kesulitan belajar dalam bahasa tulisan dan mata pelajaran akademik. Selanjutnya, ada karakteristik gangguan komunikasi berdasarkan DSM-5. Yang pertama ada language disorder. Kriteria diagnostik 315/39/89. Kesulitan bahasa yang terus-menerus dalam penguasaan dan penggunaan bahasa saat melakukan banyak hal, yaitu lisan, tulisan, bahasa isyarat, atau lainnya, karena kurangnya pemahaman atau produktivitas yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, berkurangnya kosakata atau kata pengetahuan dan penggunaan. Yang kedua, struktur kalimat terbatas atau kemampuan untuk menyatukan kata dan akhiran kata untuk membentuk kalimat berdasarkan aturan tata bahasa dan morfologi. Yang ketiga, gangguan dalam wacana atau kemampuan untuk menggunakan kosakata dan menghubungkan kalimat untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu topik atau rangkaian peristiwa atau melakukan percakapan. Selanjutnya ada kemampuan bahasa yang pada hakikatnya secara terukur berada di bawah apa yang seharusnya terjadi pada usia tertentu, mengakibatkan keterbatasan fungsional. Selanjutnya, dalam komunikasi yang efektif, partisipasi sosial, prestasi akademik, atau kinerja pekerjaan secara individu atau dalam kombinasi apapun. Selanjutnya, timbulnya gejala adalah pada periode perkembangan awal. Yang keempat, ada kesulitan tidak disebabkan oleh gangguan pendengaran atau sensorik lainnya,
disfungsi motorik atau kondisi medis atau neurologis lainnya, dan tidak lebih baik dijelaskan oleh disabilitas intelektual atau gangguan perkembangan intelektual atau keterlambatan perkembangan global. Selanjutnya yang B ada speech sound disorder. Kriteria diagnostik 315-39 F80. Yang pertama ada kesulitan mengeluarkan suara sehingga mengganggu kejelasan bicara atau menghalangi komunikasi pesan verbal. Yang kedua, gangguan tersebut atau bicara menyebabkan keterbatasan dalam komunikasi efektif yang mengganggu partisipasi sosial, prestasi akademik, atau kinerja pekerjaan secara individu atau dalam kombinasi apapun. Yang ketiga, timbulnya gejala atau pada periode perkembangan awal. Yang keempat, kesulitan berbicara tidak disebabkan oleh kondisi bawaan seperti kelumpuhan otak, bibir sumbing, tuli, atau gangguan pendengaran, cedera otak traumatis, atau selanjutnya atau kondisi medis atau neurologis lainnya. Selanjutnya yang C, childhood onset fluency disorder. Kriteria diagnostik 315-35 F80-81. Yang pertama ada gangguan dalam kelancaran pola saat bicara yang tidak sesuai untuk usia individu. Keterampilan bahasa bertahan dari waktu ke waktu dan ditandai dengan kejadian yang sering dan nyata dari satu atau lebih berikut ini. Yang pertama, pengulangan suara dan suku kata. Yang kedua, perpanjangan suara konsonan serta vokal. Yang ketiga, kata-kata yang rusak atau pemutusan, misalnya jeda dalam sebuah kata. Yang keempat, pemblokiran terdengar atau diam, atau jeda yang terisi atau tidak terisi dalam ucapan. Yang kelima, circumlocutions atau penggantian kata untuk menghindari kata-kata bermasalah. Yang keenam, kata-kata yang dihasilkan dengan ketegangan fisik yang berlebihan. Yang ketujuh, pengulangan seluruh kata bersuku kata, misalnya si, him. Selanjutnya, gangguan tersebut menyebabkan kecemasan tentang berbicara atau keterbatasan dalam komunikasi yang efektif, partisipasi sosial atau kinerja akademik atau pekerjaan secara individu atau dalam kombinasi apapun. Timbulnya gejala adalah pada periode perkembangan awal. Yang keempat, gangguan ini tidak disebabkan oleh defisit motorik atau sensorik bicara. Ketidaklancaran yang terkait dengan gangguan neurologis, misalnya stroke, tumor, dan trauma, atau kondisi medis lain dan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain. Yang D ada social pragmatic communication disorder. Kriteria diagnostik 315-39 F80-89. Yang pertama ada kesulitan yang berlarut dalam penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal secara sosial yang diwujudkan dengan beberapa hal sebagai berikut, yaitu ada kekurangan dalam penggunaan komunikasi dengan tujuan sosial seperti menyapa dan bertukar informasi. Selanjutnya, adanya gangguan kemampuan mengubah komunikasi agar sesuai dengan situasi atau kepatuhan pendengar, seperti menghindari penggunaan bahasa yang formal. Selanjutnya, kesulitan mengikuti aturan untuk percakapan dan bercerita seperti mengulang kata-kata dengan penafsiran yang salah. Selanjutnya, kesulitan dalam memahami tentang apa yang tidak ditanyakan dengan terus terang seperti membuat kesimpulan. Selanjutnya yang kedua ada kekurangan yang menyebabkan keterbatasan fungsional dalam komunikasi yang efektif, partisipasi sosial,
hubungan sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menimbulkan gejala pada periode perkembangan awal. Yang keempat, gejala tidak disebabkan oleh kondisi medis atau neurologis lain atau kemampuan rendah dalam domain struktur kata dan tata bahasa, dan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan spektrum autisme dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya, yang E ada unspecified communication disorder atau gangguan komunikasi yang tidak ditentukan. Kelompok ini berlaku pada gejala karakteristik dari gangguan komunikasi yang disebabkan karena distres atau kelemahan sosial, pekerjaan atau bidang-bidang penting lainnya tentang fungsi yang menonjol, namun tidak memenuhi kriteria secara keseluruhan untuk gangguan komunikasi atau untuk salah satu gangguan dalam gangguan perkembangan syaraf. Kelompok unspecified communication disorder digunakan pada situasi di mana klinisi memilih untuk tidak memberikan diagnos dengan alasan bahwa kriteria gangguan tidak terpenuhi untuk gangguan komunikasi atau gangguan perkembangan syaraf tertentu, dan disajikan ketika informasi tidak mencukupi untuk membuat diagnos khusus. Yang selanjutnya, ada penyebab gangguan komunikasi. Banyak gangguan komunikasi muncul dari kondisi lain seperti gangguan pembelajaran, cerebral palsy, retardasi mental, atau sumber bibir dan palatum. Anak dengan keterlambatan bicara memiliki gangguan pengucapan yang berarti terdapat komunikasi tidak efektif pada area otak yang bertanggung jawab untuk berbicara. Anak dapat mengalami kesulitan di dalam menggunakan bibir, lidah, dan rahang untuk memproduksi suara. Tidak mampu berbicara dapat merupakan masalah satu-satunya atau dapat diikuti dengan masalah lainnya seperti kesulitan menelan. Keterlambatan berbicara dapat mengindikasikan keterlambatan perkembangan. Gangguan pendengaran pada umumnya berkaitan dengan keterlambatan berbicara. Bila anak memiliki gangguan pendengaran, dia juga dapat memiliki gangguan seperti gangguan mengerti pembicaraan dan gangguan menirukan dan menggunakan bahasa. Ketulian dapat didefinisikan sebagai kesulitan berkomunikasi secara auditori atau memerlukan alat bantuan berupa amplifikasi. Yang selanjutnya ada karakteristik anak dengan gangguan komunikasi. Bayi yang tidak berespon dengan suara atau tidak bisa bubling atau mengoceh merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pada usia 12-24 bulan, perhatian lebih perlu diberikan pada anak dengan yang pertama, tidak dapat menggunakan bahasa tubuh seperti menunjuk atau melambai pada usia 12 bulan. Yang kedua, memilih bahasa tubuh dibandingkan vokalisasi untuk berkomunikasi pada usia 18 bulan. Yang ketiga, memiliki kesulitan menirukan suara atau kata pertama tidak muncul pada usia 18 bulan. Pada anak usia lebih dari 2 tahun, Anda harus mencari bantuan apabila yang pertama hanya dapat mengulang kata atau suara tanpa mampu menghasilkan kata atau kalimat sendiri. Yang kedua, hanya mengucapkan beberapa kata atau suara berulang-ulang. Yang ketiga, tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana. Yang keempat, memiliki suara yang tidak biasa atau suara hidung. Yang kelima, lebih sulit dimengerti dibandingkan sebayanya. Anak dengan keterlambatan bicara dan bahasa memiliki berbagai karakteristik termasuk ketidakmampuan untuk mengikuti petunjuk, lambat dalam berbicara, kesulitan artikulasi, dan kesulitan dalam membuat kalimat. Gagap adalah gangguan dalam berbicara atau lambat di dalam berbicara. Umumnya muncul antara usia 3-4 tahun dan dapat berkembang menjadi kasus yang kronik apabila tidak ditangani secara tepat. Gagap dapat secara spontan menghilang pada usia remaja, namun terapi bicara dan bahasa sebaiknya dilakukan sebelumnya. Anak dengan kemungkinan gangguan pendengaran
dapat muncul dengan kurangnya kemampuan pendengaran, perlunya pengulangan pertanyaan sebelum dapat menjawab yang benar, berbicara dalam kata-kata yang kurang tepat, atau mengalami kebingungan dalam diskusi. Deteksi dan diagnosis dini gangguan pendengaran sebaiknya segera dilakukan dan ditangani dengan segera. Yang selanjutnya ada penanganan gangguan komunikasi. Dalam penanganan gangguan komunikasi, pada anak dapat dilakukan dengan cara terapi wicara. Terapi wicara digunakan untuk menangani anak dengan gangguan komunikasi. Hal ini sering dideteksi terlambat bicara. Untuk itu, diperlukan terapi wicara dengan melatih bicara anak agar anak dapat berkomunikasi dengan masyarakat. Terapi ini untuk melatih anak terampil mempergunakan sistem encoding berupa kemampuan mempergunakan organ untuk bicara, menggerakkan lengan, tangan, dan tubuh lain, serta ekspresi wajah. Sedangkan dalam pengetahuan anak, diharapkan mampu mengerti tentang cara mengucapkan seluruh bunyi bahasa dengan benar, mengevaluasi bicaranya sendiri berdasarkan pengamatan visual, auditory, dan kinestesis. Sementara untuk sikap diharapkan anak berperilaku baik terhadap orang lain sehingga emosi anak berkembang dengan seimbang. Dengan terapi bicara, kemampuan bicara anak mengalami peningkatan. Anak yang berhasil menjalani terapi bicara akan mudah bercakap-cakap. Bahkan ada beberapa anak yang memiliki kemampuan berbahasa di atas anak normal sebayanya. Ada beberapa latihan yang harus dilakukan. Yang pertama, Pics and Comics adalah kartu-kartu bergambar yang digunakan untuk membantu anak dalam mengungkapkan keinginannya dan mengekspresikan dirinya. Yang kedua ada Facilitate Communication. Anak akan diajarkan untuk mengungkapkan diri dengan cara menunjuk huruf-huruf pada papan abjad atau organizer. Yang ketiga ada Sign Language atau bahasa isyarat. Cara berkomunikasi dengan menggunakan gerakan tangan, badan, dan ekspresi wajah. Selain latihan tersebut, ada latihan yang dapat dipakai seperti bertepuk tangan dengan ritme yang berbeda-beda, mengimitasi bunyi vokal, mengimitasi kata dan kalimat, belajar mengenal kata, benda, dan sifat, merespon bunyi-bunyi dari lingkungan sekitar, dan belajar membedakannya. Mengembangkan kemampuan organ artikulasi, belajar berbagai ekspresi yang mewakili perasaan seperti sedih, senang, cemas, sakit, marah, dan menangis. Berlatih mengangguk untuk mengatakan iya, menggeleng untuk tidak, dan juga belajar merangkai kata, frase, dan kalimat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 3, Bab 2, Analisis Kasus. Deskripsi kasus. Terdapat sepasang suami istri yang telah menikah selama 7 tahun dan belum mempunyai anak. Lalu mereka berminat memiliki bayi tabung. Setelah itu, pada tahun 2019, mereka berkonsultasi ke dokter. Dan sekali percobaan, bayi tabung mereka langsung berhasil. Pada akhirnya, anak tersebut lahir dengan keadaan sehat secara fisik. Saat anak tersebut berusia 3 bulan, ia dititipkan kepada saudara dari orang tuanya karena kedua orang tuanya harus bekerja. Dari kecil, anak tersebut jarang diajak berkomunikasi oleh saudara orang tuanya dan juga jarang diperkenalkan dengan dunia luar. Akhirnya, ia jarang berkomunikasi dan hanya diperkenalkan dengan menonton TV dan bermain handphone. Secara umum, anak yang berusia 1 tahun dapat berbicara atau mengoceh kepada orang sekitarnya. Namun pada kasus anak ini, hampir di usia 2 tahun, ia masih belum saja berbicara atau merespon perintah dari orang sekitarnya. Ia lebih senang fokus pada dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang di sekitarnya. Sampai akhirnya saat ini ia mulai beranjak di usia 2 tahun dan ia telah mengalami perubahan lebih baik dari sebelumnya. Walaupun untuk saat ini masih belum sepenuhnya berbicara dengan lancar, tapi anak tersebut sudah bisa merespon apa yang diperintahkan orang sekitarnya
karena kesadaran dari orang tuanya yang terus-menerus mendampinginya di masa perkembangan. Untuk saat ini, anak tersebut belum dibawa ke ahlinya atau terapis karena orang tuanya masih ingin mengusahakan dengan semampunya. Dan juga orang tuanya telah menelusuri jika terdapat silsilah di keluarganya dengan kasus yang sama, yakni speech delay. Juga dalam perkembangan fisik anak tersebut terlambat dalam belajar merangkak dan berjalan. Analisa kasus berdasarkan karakteristik DSM-5. Gejala pertama, language disorder. A. Berkurangnya kosakata, kata pengetahuan, dan penggunaan. Hasilnya muncul. B. Struktur kalimat terbatas, kemampuan untuk menyatukan kata dan akhiran kata untuk membentuk kalimat berdasarkan aturan tata bahasa dan morfologi. Hasilnya muncul. C. Gangguan dalam wacana, kemampuan untuk menggunakan kosakata dan menghubungkan kalimat untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu topik atau rangkaian peristiwa, atau melakukan percakapan. Hasilnya muncul. D. Timbulnya gejala adalah pada periode perkembangan awal. Hasilnya muncul. Dan E. Kesulitan tidak disebabkan oleh gangguan pendengaran atau sensorik lainnya, disfungsi motorik atau kondisi medis atau neurologis lainnya, dan tidak lebih baik dijelaskan oleh disabilitas intelektual, gangguan perkembangan intelektual, atau keterlambatan perkembangan global. Hasilnya tidak muncul. Kedua, speech sound disorder. A. Kesulitan mengeluarkan suara sehingga menggunakan kejelasan bicara atau menghalangi komunikasi pesan verbal. Hasilnya muncul. B. Gangguan bicara menyebabkan keterbatasan dalam komunikasi efektif yang mengganggu partisipasi sosial, prestasi akademik, atau kinerja pekerjaan secara individu atau dalam kombinasi apapun. Hasilnya muncul. C. Timbulnya gejala adalah pada periode perkembangan awal. Hasilnya muncul. Dan D. Kesulitan berbicara tidak disebabkan oleh kondisi bawaan seperti kelumpuhan otak, bibir sumbing, tuli, atau gangguan pendengaran, cedera otak traumatis, atau kondisi medis atau neurologis lainnya. Hasilnya tidak muncul. Ketiga, childhood onset fluency disorder. Yang A. Gangguan dalam kelancaran pola saat bicara yang tidak sesuai untuk usia individu. Hasilnya muncul. B. Gangguan tersebut menyebabkan kecemasan tentang berbicara atau keterbatasan dalam komunikasi yang efektif, partisipasi sosial, atau kinerja akademik, atau bekerja secara individu atau dalam kombinasi apapun. Hasilnya muncul. C. Timbulnya gejala adalah pada periode perkembangan awal. Hasilnya muncul. Dan D. Gangguan ini tidak disebabkan oleh defisit motorik atau sensorik bicara, ketidaklancaran yang terkait dengan gangguan neurologi, misalnya stroke, tumor, dan trauma, atau kondisi medis lainnya, dan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain. Hasilnya tidak muncul. Dan keempat, social pragmatic communication disorder. Yang A. Kesulitan yang berlarut dalam penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal secara sosial yang diwujudkan dengan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kurangnya dalam penggunaan komunikasi dengan tujuan sosial seperti menyapa, bertukar informasi. Kedua, adanya gangguan kemampuan mengubah komunikasi agar sesuai dengan situasi atau kepatuhan pendengar seperti menghindari penggunaan bahasa informal. Ketiga, kesulitan mengikuti aturan untuk percakapan dan bercerita, seperti mengulang kata-kata dengan penafsiran yang salah. Keempat, kesulitan dalam memahami tentang apa yang tidak ditanyakan dengan terus terang, seperti membuat kesimpulan. Hasilnya muncul. B. Kekurangan yang menyebabkan keterbatasan fungsional dalam komunikasi yang efektif, partisipasi sosial, hubungan sosial, dan lain-lainnya. Hasilnya muncul. C. Dapat menimbulkan gejala pada periode perkembangan awal. Hasilnya muncul. Dan D. Gejala tidak disebabkan oleh kondisi medis atau neurologis lain
atau kemampuan rendah dalam domain struktur kata dan tata bahasa dan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan spektrum autis dan lain-lain. Hasilnya tidak muncul. Dan yang terakhir, unspecific communication disorder, gangguan komunikasi yang tidak ditentukan. Kelompok ini berlaku pada gejala karakteristik dari gangguan komunikasi yang disebabkan karena distres atau kelemahan sosial, pekerjaan atau bidang-bidang penting lainnya, tentang fungsi yang menonjol namun tidak memenuhi kriteria secara keseluruhan untuk gangguan komunikasi atau untuk salah satu gangguan dalam gangguan perkembangan syaraf. Kelompok unscientific communication disorder digunakan pada situasi di mana klinis memilih untuk tidak memberikan diagnos dengan alasan bahwa kriteria gangguan tidak melebihi untuk gangguan komunikasi atau gangguan perkembangan syaraf tertentu dan disajikan ketika informasi tidak mencukupi untuk membuat diagnos khusus. Diagnostik multiaksial. Dalam kasus ini, aksis pertama yakni 315.39 F809 language disorder. Untuk aksis duanya 315.39 F80.0 speech sound disorder. Aksis tiganya tidak ada. Aksis keempat kurangnya interaksi sosial. Dan aksis kelima skala GAF 56-50. Moderate symptoms, moderate difficulty in social. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bab 3 akan saya lanjutkan bab 3 yaitu tentang review jurnal. Pada jurnal 1 yaitu judul jurnal penanganan anak usia dini dengan gangguan perkembangan bahasa ekspresif di KB Al-Azkiyah Lab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto. Jurnal Care Children Advisory Research and Education diterbitkan pada tahun 2020 dengan penulis Almi Kurniasari dan Ellen Prima. Reviewer yaitu Mela Apelia Andini dengan NIM 151-2177. Tanggal publis Juli 2020. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi kasus dengan gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif serta untuk mengetahui usaha pendidik dan orang tua dalam mengatasi anak yang mengalami gangguan bicara dan bahasa ekspresif. Subjek dari penelitian ini yaitu murid KB Al-Azkiyah yang berusia 3 tahun dan 4 tahun. Metode penelitian ini digunakan dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode deskripsi kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan usaha yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam penanganan gangguan perkembangan bahasa ekspresif yaitu dengan penegasan kosakata, bercerita pengalaman anak sebelumnya dan bertanya, literasi sejak dini, labeling, kerjasama dengan orang tua dan memberikan waktu kepada anak untuk bermain gadget dan menonton televisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif. Jurnal 2 dengan judul Identifikasi Komunikasi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Interaksi Sosial. Diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Inklusi atau JPI. Tahun penerbitan 2019 dengan penulis Reviana Aniyah, Rohma Isni Maulidia, Amelia Istian Ninyas, dan Istiana dari Universitas Negeri Surabaya. Reviewer Risma Puspitasari dengan NIM 151-2020. Tanggal publish yaitu
yaitu 2019 bulan 10 tanggal 25. Tahun observasi tanggal 11 bulan 4 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk kemampuan komunikasi yang dapat dilakukan anak berkebutuhan khusus atau ABK serta kemampuan komunikasi ABK ketika melakukan interaksi sosial di SMPN 2 Krian. Subjek dari penelitian ini yaitu anak berkebutuhan khusus yang duduk di kelas 7. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian dengan studi kasus. Bertujuan untuk mengamati gejala-gejala yang ada secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Metode analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus mampu berkomunikasi dengan baik meskipun sedikit lambat dalam menangkap pesan yang disampaikan, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat berinteraksi sosial dengan lingkungan mereka, tetapi tidak dapat dipisahkan dari gangguan yang tidak fokus. Pada jurnal 3, analisis bahasa lisan pada anak keterlambatan bicara speech delay di usia 5 tahun. Jurnal Lingua atau Jurnal Bahasa Sastra dan Pengajarannya. Tahun terbit 2019. Jurnal Lingaus 2. Dengan penulis Alvika Chandra Puspita, Anin Akvian Perbawani, Nova Dianar Adrianti, dan Sumarlam. Reviewer Nabila Tiara Anggarsiwi Purwanto dengan NPM 151/2057. Tahun publish Juli 2019. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk meneliti, untuk menganalisis bahasa lisan anak dan alasan terjadinya keterlambatan bicara atau speech delay anak usia 5 tahun. Subjek dari penelitian ini yaitu anak laki-laki usia 4,5 tahun yang bersekolah di TK Taman Ceria, Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik SSR atau Single Subject Research. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa hasil, yaitu yang pertama, ketepatan ucapan pada beberapa huruf vokal dan konsonan kurang jelas. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi sudah sesuai. Yang ketiga, pilihan kata kurang bervariasi. Yang keempat, pembicaraan tepat sasaran apabila anak fokus. Selain itu, sering jatuh saat bayi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya speech delay dan kurangnya stimulus dari orang terdekat. Next. Jurnal 4 dengan judul Efektivitas Teks untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anak Tunarungu kelas 7 SMPLB. Tahun penerbitan 3 September 2016 dengan penulis Rina Trimailiani, Armaini, dan Damri. Reviewer Arifanti Wardani dengan NPM 151/2023. Tahun publish 2017. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk meningkatkan keefektivitasan kemampuan komunikasi pada anak tunarungu. Subjek penelitian ini yaitu salah satu orang tua siswi tunarungu kelas 7 SMPLB di SLB YPPLB Padang. Ke bawah dikit ya.
Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan baseline A1 observasi dan anak hanya mendapat skor 20%. Pada kondisi intervensi B, skor anak meningkat menjadi 90%. Dan pada observasi kondisi A2 meningkatkan menjadi 93,33%. Dari analisis data di atas dapat dikatakan terdapat peningkatan dari baseline A1 menjadi intervensi B dan baseline A2. Presentasi tumpang tindih data kecil adalah 40 sehingga hipotesis penelitian diterima. Itu berarti bahwa PACS atau Picture Change Communication System dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada anak tunarungu. Next. Kesimpulan. Gangguan komunikasi atau afasia adalah keadaan di mana saat seorang sulit untuk merangkai kata-kata dengan baik. Terkadang tidak dapat memahami kata-kata saat didengarkan atau dibaca. Hal ini jadi disebabkan karena adanya kerusakan pada bagian otak sebagai pusat pengatur bahasa dan komunikasi. Anak dengan keterlambatan bicara memiliki gangguan pengucapan, yang berarti terdapat komunikasi tidak efektif pada area otak yang bertanggung jawab untuk berbicara. Anak dapat mengalami kesulitan di dalam menggunakan bibir, lidah, dan rahang untuk memproduksi suara, dan tidak mampu berbicara dapat merupakan masalah satu-satunya atau dapat diikuti dengan masalah lainnya seperti kesulitan menelan. Pada paper ini, karakteristik gangguan komunikasi pada anak didapatkan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5 yang merupakan panduan-panduan utama untuk diagnosis psikiatris dan rekomendasi suatu pengobatan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata atau pengucapan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.